dan tidak tahu kapan dia pulang. Begitu sedang di ruang tunggu, akan menunggu pesawat yang membawa itu, dia menghatamkan Qurannya. Begitu selesai 1 juz, dia kemudian update, dia checklist, saya sudah selesai 1 juz. Dia tidak tahu ternyata pesawat itulah yang mengantarkan dia ke surga. Jatuh pesawatnya, tapi statusnya sudah diupdate di hadapan Allah dengan status yang tinggi. Setiap keyakinan itu butuh pembuktian. Jadi kalau ada semua teori terkait dengan keyakinan, yakin, percaya, itu selalu butuh pembuktian. Cinta bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Nikah. Sayang bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Perhatian. Anda sayang terhadap anak, maka buktikan dengan perhatian, perawatan, pengarahan, dan sebagainya. Nah, kita yakin dengan Allah, apa buktinya? Kata Allah, buktikan, saya perlu bukti. Bukan hanya klaim saja. Maka diturunkan kemudian ibadah-ibadah untuk membuktikan yakin kita dengan Allah. Ada salat, ada Al-Quran, dan seterusnya. Nah, saya mau tanya dulu pada ibu sekalian sebelum kita teruskan materi kita yang pertemuan yang lalu. Maaf ya, maaf. Hari ini ibu pernah nggak punya catatan semua jenis salat yang pernah ibu kerjakan dalam hidup selama ini? Coba cek. Jangan-jangan masih diberi kesempatan hidup karena ada di antara salat itu yang belum pernah dikerjakan selama hidup. Yang fardu semua orang mengerjakan. Jangankan ibu, anak kecil aja 5 tahun kerjakan itu. Bahkan dia ke masjid yang lebih awal, dashboardnya itu dibuat agak sedikit lebar. Apa tujuannya? Supaya di perjalanan bapaknya bisa nyimpan potongan ayat-ayat Quran yang akan dihafal, simpan di dashboard, sehingga ketika nanti ada macet atau di jalan senggang, bapaknya baca, lihat anaknya dengar di belakang. Tidak ada yang sia-sia di jalan. Nah, begitu sampai kemudian ke tempat gurunya, singkatnya belajar di situ. Anaknya yang belajar, bapaknya mengantar. Setelah sekian masa, yang diantar hafal 30 juz, yang mengantar belum hafal. Tapi saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang tua ini pasti akan mendapatkan bagian pahalanya. Karena itu dalam ilmu hadis, kalau ada orang tua bisa memfasilitasi anaknya sehingga jadi sosok yang berguna di masa depan, itu nanti nama anaknya akan dihilangkan, nama ayah yang disebutkan. Contoh. Ibu pernah dengar Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah. Kenapa disebut Ibnu Abbas, dibuang Abdullahnya? Ibnu anak laki-laki, Abbas ayahnya. Ya. Kenapa dibuang kalimat Abdullahnya? Ingin memberikan pesan bahwa anak ini tumbuh menjadi sosok yang berguna di masa depan, bahkan pakar di bidang Al-Quran karena peran orang tuanya. Itu pesannya di ilmu hadis. Saya ketika Anda membacakan An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas, begitu dibacakan hadisnya, bukan cuma Abdullahnya, Abbas ya dapat pahala secara otomatis. Di beliau itu seorang pebisnis, berdagang, punya kesibukan yang agak padat, sesekali masuk ke majelis Nabi. Tapi kalau nggak sempat datang, anaknya yang disimpan di majelis Nabi. Masih kecil, 3 tahun, 4 tahun. Begitu Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, Abdullah kecil baru berusia 13 tahun, itu sudah hafal 2000 hadis. Di setiap dibacakan hadisnya Ibnu Abbas, maka ayahnya dapat bagian pahalanya. Maka Mu'adz tadi yang Mesir hafal Al-Quran, kemudian setelah hafal bagus sekali makhrajnya, bacaannya, sehingga mengundang decak kagum seorang reporter dari Kuwait datang. Begitu datang, pertanyaan pertamanya, kenapa Ananda ingin menghafal Quran? Perhatikan gambaran bahasan yang sangat luar biasa. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Saya menghafal Quran ini sebagai persiapan saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat saya dihisab sendirian, ayah saya yang selama mengantar selama ini tidak akan menemani saya. Ibu saya tidak ada bersama saya. Kakak saya tidak ada bersama saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, dan akan saya katakan pada saat itu, Ya Rabb, Ya Rabb, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai dengan saat ini, maka saya telah berusaha menghafal Quran sampai tiba di sini. Mohon kurangi hukuman saya saat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan sampai detik ini. Jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, saya telah berusaha menghafalkan Quran sampai dengan saat ini, sampai tiba di sini. Maka kalau itu belum cukup untuk mendapatkan ridhamu, tolong kurangi hukuman saya. Maksudnya kalaupun saya mesti ke neraka belum cukup, tolong kurangi siksaannya dengan Quran yang telah saya hafalkan sampai saat ini. Padahal anak itu masih belum balik, matanya tidak bisa melihat, tapi dia punya persiapan yang cukup mengisi waktunya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tanya pada ibu, berapa tahun usianya?
40 tahun, 50 tahun, lebihkah dari itu? Mata masih bisa melihat, telinga mendengar dengan jelas, kaki melangkah pada yang baik. Pertanyaan saya, jika anak kecil yang disebut buta ini mempersiapkan dengan hafalan Qurannya, maka apa yang telah Anda bawa nanti untuk menghadap kepada Allah? Saya tanya jawab dengan jujur pada masing-masing hatinya. Untuk hari ini saja, punya nggak program baca Al-Quran? Berapa ayat Ibu akan bacakan hari ini? Itu yang kita bikin tiap hari. Minimal tuh ada situasi begitu mau pulang, ada ayat yang dibawa. Lahir belum hafal, setidaknya pulang bawalah satu ayat. Ayo berusaha. Seperti seorang perempuan yang punya kegiatan menghafal Quran, baca sepekan harus 1 juz, sepekan 1 juz, dan tidak tahu kapan dia pulang. Begitu sedang di ruang tunggu, akan menunggu pesawat yang membawa itu, dia menghatamkan Qurannya. Begitu selesai 1 juz, dia kemudian update, dia checklist, saya sudah selesai 1 juz. Dia tidak tahu ternyata pesawat itulah yang mengantarkan dia ke surga. Jatuh pesawatnya, tapi statusnya sudah diupdate di hadapan Allah dengan status yang tinggi. Hari itu dia khatam 1 juz Al-Quran. Coba Ibu tanyakan, asar nanti mau di mana, maghrib di mana, nanti tahajud mau bangun jam berapa, hari ini mau berapa ayat Al-Quran dibaca, berapa yang dihafalkan, hari ini infak mau di mana, hari ini saya sudah berbuat baik enggak ya dengan yang lainnya. Yang kedua, ini mohon maaf sekali, jangan-jangan sholatnya rajin, puasanya bagus, tapi bahkan saat kesini pun dengan orang tua masih ada masalah, dengan suami masih ada persoalan, dengan tetangga belum terselesaikan, dengan teman belum ada yang cair. Maka hati-hati, setiap orang sholat, orang puasa, orang haji yang melakukan ibadah-ibadah yang bagus secara ritual, rumusnya di hadis Muslim, jika dia punya persoalan sosial, maka ibadah itu akan otomatis pahalanya dipindahkan pada orang yang tersangkut paut itu. Misal ibu ikut taklim hari ini, begitu keluar misalnya, pahalanya dapat. Saat keluar Anda membicarakan orang yang tidak ikut taklim, itu siapa sih yang pakai kerudung tapi nggak mau ikut? Iya ya, terlampau soleh ya, iya kelihatannya begitu, jalannya aja seperti itu. Bisa. Itu ketika ibu bilang demikian, pahala ibu taklim langsung pindah ke orang itu, padahal dia tidak ikut. Datang satu orang, siapa? Itu kelihatan dari jauh, iya nggak nyangka ya, nyangka. Tuh. Ibu yang di sudut kemudian melihat, alhamdulillah saya tidak. Kenapa Bu? Alhamdulillah saya tidak. Tidak kenapa? Tidak seperti orang itu tuh yang bertiga tuh. Itu seketika pahala pindah. Nah, maka perhatikan pesannya. Ini pembuka untuk mengantarkan pada apa yang kita bahas sekarang. Nah, kata Allah, kalau Anda diberi kesempatan untuk hidup, maka maksimalkan, bikin kurikulum ini aja, nggak usah tinggi-tinggi. Buat normal, orang lain makan, kita makan. Orang lain minum, kita minum. Tapi bagaimana caranya makan itu melahirkan pahala, minum itu melahirkan pahala. Yang bawa ikhwan antum bekerja, yang lain juga kerja. Coba bagaimana setiap kita melangkah itu ada pahalanya. Dan itu tahan, jaga sampai kemudian kita wafat. Makanya di ujung ayatnya disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu patuh, taat, tunduk. Tunduk ya pada ketentuan ini, patuh ya, taat. Bukan ingin memberikan beban, tapi saya takut, kata Allah. Lihat, jangan-jangan saat pulang nanti bekalnya nggak cukup. Itu poinnya.